Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di hari ini ada Skoper seputar komunikasi pernikahan. Nah, untuk hari ini kebetulan suami nggak bisa membersamai ya di Skoper ini. Jadi untuk hari ini cuma sama aku aja. Nah, di sini hari ini ada kedatangan tamu yang masya Allah spesial. Itu narasumber kita Skoper part 3 ini bersama ada yang udah tahu belum? Yaitu sama Teh Kansa Adila. Nah, udah ada nih Teh Kansanya. Assalamualaikum Teh Kansa. Yuk gabung. Nah, sebelum ke pemateri kita yaitu Teh Kansa, aku mau bacain dulu ya. Teh Kansa ini bernama lengkap Teh Kansa Adila K. Lahir di Bekasi 12 Juni 1995. Nah, Teh Kansa ini sama nih backgroundnya sama aku. Yaitu sarjana komunikasi 2013 sampai 2017 di Unpad ya, di Universitas Pajajaran. Nah, Teh Kansa juga memiliki working experience nih yang Masya Allah ya. Pernah internship di PT Bio Farma, Corporate Communication. Terus ada juga di Inquis Consulting di PT Karisman Primalulang. Nah, terus Teh Kansa juga memiliki skillsnya fast learner, motivate, willing to learn, ada desain, photograph, attention to detail, web searching, research, public speaking, manage sosial media. Nah, sekarang juga lagi manage sosial media ya Teh kan. Assalamualaikum Kang Iqbal. Ya, Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah udah bisa gabung nih. Hai Iya, Teh aduh, Kansa, apa kabar? baik. Tapi kayaknya lagi puyeng nih kameranya. Iya, Yang aku satu ini gini, satu landscape. gini. Nanti yang nonton gimana nih? Gini apa gini Teh nih? Kansa bisa landscape kah? Oke deh, aku nyesain sebentar. Nah, Nah, oke. Okay. Kita di sini cuma berdua aja ya. BTW, suami-suami kita lagi pada sibuk. oh iya, iya. Tadinya suami aku juga mau gabung jadi narasumber juga, cuman berhalangan hadir, masih belum pulang nih, masih kerja. Iya nih, aku juga sendiri sekarang biasanya sama Ahendra. Ya nggak apa-apa lah ya, lagi pada kerja suami-suami. Oke, Kalau Hendra yuk kerja Teh juga ya, Kansa, kirain kita sebelumnya selamat datang ya di Draskop, di acaranya Draskop yaitu Skoper seputar komunikasi pernikahan nih. Nah, kita mau apa ya? Kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Kita ngobrol sore santai sambil apa sharing-sharing gitu ya yang udah Tekansa alamin gitu ya. Oh iya, nih langsung aja nih Tekansa mungkin boleh langsung apa mau perkenalan dulu atau mau sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sini. halo teman-teman Dresscorp yang biasanya mungkin udah sering nonton live tiap Sabtu ya. Tiap Sabtu kan Iya tiap di Sabtu.
Di Dress Club ini kenalin aku Kansa Adila, panggil aja Kansa. Kalau temen sekolah sih dulu manggilnya Dila atau Cudil. Jadi banyak panggilan nih. Apa aja boleh lah. Nah, kalau Instagramnya di @kansaadila. Wah, mantap. Kudil, Kudil, oh iya pernah dipanggil Kudil teh. Bukan Kudil, Cudil. Oh, Cudil. Pakai C. Ya, Cudil. Cudil. Aku panggilnya Teh Kansa aja. Ya boleh, boleh. Kansa aja lah sekarang. Oke, kita mulai yuk Teh. Kita ngobrol tentang pernikahan nih. Oh ya, udah berapa lama nih Teh Kansa nikah sama Kang Jahit? Udah berapa lama nih? Aku nikah tuh dari November 2019. Sekarang udah mau 3 tahun nih di November ini gitu. 3 tahun ya, berarti Masya Allah. Mm. Pasti dong kayak apa ya? Oh ya nih, mungkin kalau aku kayak baru-baru ya, belum ya 2 tahunan juga kurang lah ya, masih 2 tahun kurang. Nah, biasanya kan kayak masa-masa adaptasi banget kan awal-awal tuh ya, kayak kayak apa saling kenal satu sama lain, karakter satu sama lain gitu kan. Nah, Teh Kansa pernah nggak sih apa waktu awal-awal tuh apa aja nih yang dialamin? Kayak misalnya dalam apa ya, adaptasi satu sama lainnya, terus kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh gimana sih awal mulanya? Kalau awal-awal pernikahan tuh eh ya memang kan biasanya tuh ada fase-fasenya ya. Kalau pernikahan tuh ada kayak fase awalnya itu tiap pasangan juga bisa beda-beda. Ada yang mungkin 1 tahun, mungkin ada yang cuma beberapa bulan, ada yang 3 tahun, 5 tahun gitu, bener-bener berbeda banget. Kalau aku tuh sekitar 1 tahunan. Jadi di 1 tahunan itu tuh emang masa adaptasi banget, tapi alhamdulillahnya eh, kita tuh nggak ada yang benar-benar sampai apa ya, sampai kalau kepikiran untuk pisah itu udah pasti yang namanya semua pasangan itu pasti ada gitu kepikiran untuk pisah kan, entah di awal, di tengah, di akhir. Tapi biasanya memang di awal tuh pasti selalu ada, tapi nggak sampai alhamdulillahnya banget tuh nggak sampai terucap gitu di di suaminya ya kan. Kalau misalnya cewek ngomong nggak bisa kan ya gitu, untuk berucap itu nggak ngaruh, tapi untungnya di suami aku tuh dia nggak pernah sampai bilang gitu. Lebih kayak kalaupun pernah kepikiran di kita tuh kayak ya udah gimana nih maunya, mau pisah aja apa gimana gitu. Pernah tuh kepikiran kayak gitu eh, di kitanya juga, cuman eh kalau aku sendiri sih, aku pribadi ya, karena dari sebelum nikah itu kan kadang beberapa kali tuh pernah lah ikut kayak kelas pranikah gitu ya. Jadi mindsetnya tuh kayak udah disiapin. Tapi kan selain selain dari kelas-kelas pranikah itu kan biasanya lebih ke apa ya? Lebih ke teori yang dijabarin sama orang atau dari pengalaman orang atau dari arahan agama, tapi eh, mindsetnya tuh kan kadang kita cuman bisa dapat tuh dari orang tertentu yang emang dia mungkin ngomong satu kalimat oh iya nih, terus kita kayak jadi oh iya nih, ini bagus banget nih buat dijadiin mindset gitu. Terus salah satunya tuh kayak eh, soal kalau kalimatnya gini, setan itu achievement terbesarnya adalah membuat pasangan sah menjadi cerai. Padahal kalau misalnya belum menikah, justru achievementnya setan itu kan yang jauh dideket-deketin, udah nikah yang deket dijauh-jauhin gitu kan, jauh secara hati gitu kan. Terus sebenarnya banyak sih ya, aku juga suka kayak nyatetin gitu loh, kayak oh ini ada kalimat bagus nih, ini bagus nih. Cuman yang dari aku sendiri kalau misalnya
dulu itu kan suka ngelihat nih eh, generasi atas kita lah gitu. Itu tuh suka ada yang kayak ya hubungannya atau pernikahannya tuh nggak mulus-mulus aja atau nggak baik-baik aja gitu, tapi lebih kayak si suaminya punya, istrinya punya, tapi sama-sama mempertahankan supaya demi anak gitu kan, demi anak atau misalnya demi apa ya, martabat martabat keluarga mungkin dia malu. Jadi satu yang paling aku ingat kan tadi pertama itu, yang kedua itu adalah perselingkuhan itu gak ada yang selamanya, tapi pernikahan itu selamanya. Itu kenapa aku ingat-ingat terus karena eh ya siapa sih yang bisa jamin gitu kayak kita nggak bakalan selingkuh. Kalau selingkuh itu dari niat, emang kita harus nguatin, tapi yang namanya godaan atau bisa aja kayak kepincut atau apa gitu kan, kita nggak pernah tahu ya, entah dari kitanya, entah dari orang lain, dari pasangan kita gitu, atau mungkin ada orang luar yang ternyata suka sama kita atau suka sama pasangan kita. Jadi aku eh, prinsip aku sih itu sih ya, karena aku takut gitu kalau misalnya ngelihat orang lain, oh nikah tuh ada yang namanya selingkuh, terus ada yang mungkin gak sengaja atau gimana, kayak film yang viral kemarin ya, serial layangan putus itu kan, maksudnya siapa yang nyangka sih pas orang-orang di sekitarnya gitu ya, yang dari lingkungan soleh juga, dari lingkungan yang kayaknya tuh jaga jarak gitu, tapi kan ya kita nggak pernah tahu. Jadi buat aku ya perselingkuhan itu nggak ada yang selamanya, tapi pernikahan itu selamanya. Jadi sebisa mungkin eh kalau misalnya kita itu udah kuat aja satu kalimat itu, gimana kasus-kasus yang lain, misalnya kita cuman perkara, misalnya kita kaget nih, oh ternyata pasangan kita gini, atau misalnya oh ternyata dia punya sifat ini, oh ternyata aku nggak bisa nih toleransi sama ini. Nah, kalau misalnya yang soal satu kalimat tadi itu kita udah bisa lebih nerima, insya Allah kedepannya ada kesalahan yang sengaja atau nggak sengaja, mungkin ada keteledoran atau sesuatu yang biasanya nih orang suka ngomong, aku nggak bisa, itu bukan prinsip aku gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa bisa termaafkan lah gitu. Maksudnya bukan berarti kayak kita memaafkan, eh, menjadi diri yang pemaaf, jadi orang lain tuh bisa manfaatin kita, bukan gitu. Karena itu kan semuanya balik lagi kita harus punya pelajarannya ya, harus punya tamengnya gitu. Kita tetap bisa kok maafin pasangan kita, tapi gimana caranya eh, pasangan kita itu tahu ada konsekuensi. Biasanya ini nggak cuma ke pasangan sih, tapi kayak kalau aku pribadi aku nerapin ke semua orang gitu. Jadi kayak ya aku bisa maafin banyak hal karena buat kedamaian aku sendiri, tapi akan ada konsekuensinya gitu. Masya Allah, ih ternyata emang ya, mungkin emang kayaknya awal-awal pernikahan tuh kan emang bener-bener adaptif banget kan. Kita tuh harus bener-bener menyesuaikan satu sama lain, yang namanya kan kita tuh beda banget gitu kan, dari apa background yang berbeda dan lain-lainnya beda gitu. Terus ketika bersama itu tuh kan nggak selalu semuanya tuh sama, nggak selalu semuanya tuh apa namanya tuh bisa nyambung gitu kan semuanya. Nah, ternyata Tekansa juga pernah sempat ngalamin kayak berantem-berantem yang sampai kayak kita mau pisah atau gimana gitu ya. Ternyata mungkin Iya, aku juga ngalamin itu gitu. Oh ternyata berarti awal-awal tuh mungkin ada aja ya yang emangnya membuat kita tuh kaget, yang membuat kita tuh kayak kita harus gimana gitu kali ya. Karena kita nggak iya, tahu gitu kan ya. Karena kita nggak tahu kayak iya. harus gimana. Terus kayak kenapa kayak gini gitu ya. Iya nggak sih teh, kayak jadi bener-bener menyesuaikan banget karena belum saling tahu semuanya itu gitu ya. Kayaknya karena itu kali ya. Iya, aku yakin sih semua pasangan pasti pernah kayak gitu, walaupun pasangan ini udah pacaran lama nih sebelumnya.
Jadi maksudnya pikiran untuk berpisah itu sebenarnya nggak ada hubungannya nih, mau dia udah saling kenal lama atau teman kecil atau emang pacaran lama atau yang mungkin ta'aruf atau yang dijodohin, itu tuh pasti udah pernah ada gitu. Tapi kalau soal kayak kaget, mungkin aku nggak sebanyak Kang Jahit nih kagetnya gitu, karena gimana ya, kalau kalau dari awal gitu, eh yang ibaratnya yang berbunga-bunga duluan tuh kan dia. Jadi eh gimana ya? Mungkin dari awal aku juga udah yang lebih apa ya, lebih jalan logiknya duluan gitu. Apalagi kan aku sebenarnya memang ada background sebelumnya itu punya eh beberapa love story lah gitu ibaratnya sebelum sama Kang Jahit ini gitu. Jadi aku udah bisa lebih melihat, menimbang gitu. Dan memang karena aku sebelumnya kerjanya itu kan eh, kemana-mana banget ya, kemana-mananya tuh langsung berhubungan sama orang gitu, offline. Jadi aku udah bisa lebih ngebaca karakter seseorang gitu, termasuk Jahit. Jadi dari sebelum nikah sama Kang Jahit, aku udah bener-bener screening lah, walaupun kita nggak bisa ngelihat orang tuh 100% luar dalam kayak gimana ya, tapi kan semakin kita sering ketemu kenal sama orang gitu, dari luarnya sedikit tuh kita udah bisa ada bayangan. Jadi eh apalagi aku tuh apa ya, kayak kalau istilah zaman sekarang tuh stoik gitu. Jadi aku tuh lebih suka kenal sama orang tuh cari atau tahu yang gak bagus-bagusnya dulu. Ah, oke. Jadi supaya 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 siap gitu. Aku tahu, oh hal ini bisa aku toleransi nggak, hal ini bisa apa enggak, kalau bisa lanjut, kalau nggak bisa nggak lanjut. Dari sebelum nikah juga aku udah tahu nih hal apa yang aku nggak bisa toleransi. Sebenarnya ya, kalau kita, waktu zaman kita masih kecil gitu ibaratnya ya, semua orang kan pasti dari zaman muda banget tuh ibaratnya kayak punya, oh aku pengen nih pasangan kayak gini 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 gitu. Tapi kan waktu kecil tuh mungkin masih cuman hal-hal umum, dan kita tuh semakin berjalannya waktu kita kayak bingung gitu kan, ih kalau orang begini ke yang orang begini nih positifnya begini, biasanya negatifnya gini, orang positifnya gini biasanya negatifnya gini. Jadi nggak mungkin kita bisa dapetin semua hal yang kita pengenin dari satu orang kan. Pasti pasti orang itu tuh ada positif negatif di mata kita. Nah, di situ yang aku tuh bener-bener screening sebenarnya dulu gitu. Contohnya nih ya, aku nggak bisa toleransi sama laki-laki yang kalau ada masalah nggak bisa diajak komunikasi Ah, sama sekali. Jadi kalau misalnya orang itu respon awalnya kan ada dua ya, fight sama flight. Kalau fight itu biasanya jadi berantem, kalau flight itu biasanya pergi dulu. Aku sebenarnya nggak masalah sama dua dua ini, tapi kalau misalnya orang itu dewasa, dia tahu dia flightnya itu mungkin hanya beberapa saat, misalnya 1 hari besoknya atau 2 hari besoknya gitu. Tapi kalau misalnya sampai seminggu nggak mau diomongin, nah itu tuh aku nggak bisa, karena kan itu eh mungkin ya batas kesabaran aku juga, dan lebih ke apa ya, kalau emang orang ini nggak bisa diajak ngobrol soal masalah, ya terus gimana cara nyelesainnya? Padahal kan segala masalah itu bisa diselesaikan dengan komunikasi, walaupun komunikasinya tuh nonverbal. Kebayang nggak kalau nonverbal tuh kayak misalnya eh, ada sesuatu yang hal sederhana, tapi kita tuh nggak suka. Tapi kita nunjukin ke dia, aku tuh nggak suka. Nah, itu kan sebenarnya udah bentuk komunikasi juga kan gitu. Tapi kalau kalau misalnya dalam seminggu nih, kan biasanya orang orang udah dewasa tuh kan biasanya dia bekerja atau punya kesibukan, ya aku lihat dulu, oh dia emang lagi sibuk apa enggak nih. Jadi aku kayak ngelihat ada niatan gak nih
orang ini untuk ngeluangin waktu, dia berpikir dulu, abis itu dia berniat untuk ngobrolin. Kalau misalnya ada, aku nggak masalah. Mau nunggu seminggu, 2 minggu, sesibuk-sibuknya gitu. Asal dia ngomong nih, dia bilang gitu. Atau aku tanya dia, ya bilang nanti ya kita omongin misalnya. Tapi kalau kayak sama sekali nih, nggak ada kayak nggak mau mikirin aja gitu. Nah, aku nggak bisa. Karena emang ada sih sebenarnya orang kayak gitu. Walaupun kayaknya jarang mungkin ya. Kebanyakan orang tuh ketika dewasa tuh udah lebih dewasa sih. Jadi se takut-takutnya untuk ngomongin masalah biasanya dia pasti bakal ngomongin sih gitu. Ya benar-benar. Iya sih, pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan apa ya, pokoknya setiap relationship itu pasti nggak sih, pasti itu butuh komunikasi banget gitu kan. Ya jangankan Hmm. rumah tangga lah, kayak kita berteman aja kita butuh komunikasi kan. Kalau misalnya Iya. ada masalah terus ya kan nggak komunikasi, itu tuh malah makin runyem gitu loh, karena jadi satu sama lainnya tuh saling berprasangka gitu kan, jadi saling berprasangka, terus jadi saling apa ya, kayak apa sih namanya, menerka-nerka gitu, kayak gini kali ya, tapi nggak tahu gitu kan kayak gimana. Iya bener banget sih, kayak pentingnya komunikasi gitu ya. Apapun itu masalahnya emang ya itunya tuh salah satu jalannya harus komunikasi, harus musyawarah, saling bertukar pikiran, saling, jadi saling bisa saling memahami juga gitu dari situ. Bener banget. Oh iya nih, kita flashback dulu ya. Nah, Mm-mm. Kang Jahit sama Tekansa itu proses sebelum nikahnya tuh kayak gimana sih? Kayak pertamanya tuh apakah kayak ta'aruf ta'aruf atau sebelumnya tuh udah kenal gitu? Coba dong ceritain sama kita gitu. Mungkin kalau aku udah sedikit ya tahu ya, tapi mungkin teman-teman belum tahu nih gitu, belum tahu gimana long story-nya waktu itu. eh Sejujurnya ya gitu. eh aku tuh dulu tuh anaknya ya yang pacaran gitu. Aku pacaran, terus udah punya beberapa mantan. Ada yang mantan pacar, ada yang mantan gebetan gitu. Kan mantan gebetan juga kita pasti pernah pernah punya hubungan tapi yang gak jadi pacar gitu kan. Pernah deket lah gitu. Jadi dari situ juga aku udah apa ya, udah ibaratnya udah punya pengalaman untuk screening lah gitu. Terus dari aku lihat orang tua teman-teman aku gitu, terutama teman SMP gitu kan, yang aku bilang tadi kan aku tuh eh takut ya, sebenarnya aku takut kayak nanti punya suami, aku kan ada yang bapaknya tuh ya emang bawa cewek ke rumahnya, ya ada dianya gitu. Jadi ada anak-anaknya, ada istrinya, dan itu kayak tiap malam, hampir tiap malam tuh udah biasa gitu. Nah, kan dulu tuh aku mikirnya aku selalu nggak tahu nih siapa jodoh aku. Aku selalu mikirnya eh kan nah terus jadi aku tuh dulu tuh awalnya banyak banyak coba ngeliat bohong-bohongnya laki-laki, bandel-bandelnya laki-laki, karena aku saking takutnya dibohongin apa segala macem gitu kan. Tapi aku tahu aku nggak boleh takutan orangnya gitu. Maksudnya nggak boleh kayak terus jadi nggak nikah, terus jadi traumaan, kalau patah hati dikit jadi nggak mau gitu, ngambek lah sama dunia apa segala macem. Nah aku tuh dari SMA gitu tuh udah mikir jangan jangan sampai takutan segala macam. Jadi ketika aku kan dulu pacaran nih, pacaran pacaran pacaran. Nah terus sampai ke satu titik aku tuh ngerasa ah eh
aku kayaknya habis waktu deh gitu. Kalau misalnya aku cuman mikirin eh apa laki-laki doang gitu, aku cuman mikirin buat pacaran karena kan pacaran tuh juga pasti butuh waktu ya. Jangankan pacaran, pas buat PDKT segala macam aja kan kita ngeluangin waktu kan, mikirin lagi apa segala macam. Sedangkan waktu itu aku lagi di fase kerja, yang kerjanya itu yang tadi aku bilang ketemu banyak orang. Jadi aku tuh bisa kayak tiba-tiba di Bandung, tiba-tiba di Jakarta, nggak tiba-tiba gitu banget sih, cuman kadang di Jakarta, kadang di Bandung, kadang aku di mana gitu di sekitar kota itu. Cuman ngerasa habis waktu, jadi ah ya udah deh, aku mumpung lagi jomblo gitu kan, aku fokus aja deh, aku fokus sama ya kegiatan aku waktu itu kerja cari uang lah ibaratnya. Aku fokus cari uang, aku udah nggak mau mikirin lagi nih gitu. Nanti aja kalau misalnya, tapi aku nggak mau nutup jalan gitu. Kalau misalnya ada laki-laki yang mau kenal sama aku, tapi bukan buat pacaran, tapi untuk serius, ya udah kenal aja, tapi santai gitu. Jadi aku nggak mikirin berat-berat. Pokoknya aku fokus aja dulu ke kerja lah gitu. Nah, ketika aku niat kayak gitu, terus aku juga niat selain kerja kan nggak mungkin lah masa aku eh, kerja doang gitu kan, aku juga fokusnya memperbaiki diri lah gitu. Jadi eh, pokoknya aku kerja terus aku menata kehidupan supaya lebih rapih gitu. Kayak aku suka ikut seminar, suka belajar-belajar. Jadi sebelum ada pandemik terus online-online semua, aku tuh suka kayak datengin acara kelas yang offline gitu. Jadi pokoknya antara dua itu. Jadi kan aku makin kenal banyak orang, makin makin banyak nih yang lagi nyari istri lah gitu ibaratnya. Nah, di saat itu kan padahal akunya nggak ini kan, nggak berniat untuk pacaran. Pokoknya pokoknya udah kenal kalau mau serius aja gitu. Terus selama 1 tahun itu aku jomblo, aku kayak gitu. Itu tuh salah satu yang deketin aku juga Kang Jahit gitu. Tapi karena kita nggak pacaran gitu, waktu itu kita kebetulan satu project bareng dari temen aku gitu. Jadi ibaratnya ada temen aku nih yang sama-sama temen kita, terus bikin kita jadi satu project bareng dan apa-apa kayak lewat dia gitu. Jadi kalau dibilang eh, taruh apa enggak, kita nggak pacaran tapi kita nggak jalur taruh juga, jadi kayak mungkin semi kali ya, semi semi taaruf gitu. Yang kalau misalnya kita habis meeting terus si teman aku pulang duluan, jadi kayak dia udah bikin siasat, terus kayak Jahitnya nanya aku lewat teman kita itu, akunya juga misalnya nanya kan, pertama aku ditanya dulu lah masih temen aku ini, baru aku kayak nanya-nanya gitu, kayak gitu sih ketemunya di situ. Oh, ya berarti apa secara nggak langsung sama temen tuh kayak dicomblangin gitu ya, tapi nggak ngomong-ngomong gitu kali ya. Tapi kaliannya juga Eh, lain kayak ya ya mungkin emang jodohnya gitu kali ya, cara apa jalannya tuh emang gitu dari temen gitu kan, awalnya dari temen terus satu iya, proyek juga gitu, nah ketemu lah iya, gitu iya. ternyata apa ternyata cocok gitu kan dalam apa Hmm. prosesnya kayak gitu. Wah, Masya Oh Allah iya, ya. Teh Hilda, Ya, Teh Hilda, ya. ngomongin soal cocok, aku aku nggak gimana ya, mungkin gini ya, karena aku tuh udah kenal dan main ke banyak orang, bener-bener beragam kelompok gitu ya. Jadi aku tuh nggak ngerasa di dunia ini kita tuh ada yang bener-bener cocok gitu. Oh iya 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 sih benar Kalau karena awal-awal, adanya ya. Mm-mm. nah iya kan, kalau awal-awal mungkin kita bisa ngerasa, ih klik nih sama orang ini, atau ih cocok nih sama orang ini. Tapi makin lama kita kenal, kita makin tahu gitu banyak perbedaannya kan. Jadi aku juga pas kenal Kang Jahit, aku dari awal udah bisa ngerasa kalau dibilang cocok, kita eh, cocoknya karena apa dulu nih? Kalau karena persamaan kita nggak cocok. Tapi karena perbedaan yang bisa saling melengkapi, itu kita bisa dibilang cocok gitu.
kan ada perbedaan yang mungkin nggak bisa saling melengkapi ya. Ibaratnya kayak misalnya eh bunting sama nasi, itu kan beda, beda banget gitu. Tapi nggak bisa saling melengkapi kan. Kalau nasi sama tempe orek bisa dong saling melengkapi gitu. Iya iya benar-benar sih. Iya sih Iya, benar. bisa ada Kayak aja. iya sih awal-awal mungkin kayak kita kayak kayaknya aku klik deh sama orang ini gitu kan. Kayaknya cocok deh, kayaknya gitu kan. Tapi ternyata pas udah dijalanin, enggak loh, enggak secocok itu gitu kan. Emang kalau misalnya nyari yang benar-benar cocok tuh malahan susah sih. Ya enggak sih, karena ya kita satu sama lain kan emang beda gitu ya, kayak karakternya beda gitu kan. Terus apa backgroundnya juga beda gitu. Eh, jangankan gini deh, jangankan kan pasti kita kalau misalnya sama pasangan tuh beda darah gitu kan. Kalau misalnya satu saudara aja yang kayak kembar gitu loh, itu kan Hmm, pasti beda ya. Meskipun ya. mereka kembar, tapi pasti sifatnya itu pasti beda gitu. Karakternya tuh pasti ada yang beda. Kayak misalnya yang satu dia pendiam, terus yang Mm, satunya tuh dia lebih aktif gitu kan. Kan beda banget gitu kan. Iya mm. sih bener banget. Jadi kalau misalnya kalian ya guys, kalau cari yang cocok banget 100% nggak ada sih. Tapi kalau misalnya satu sama lain udah kenal, kayak misalnya pasangan kita kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus kita kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, apa yang bisa di apa ya? Kayak kita bisa saling switch gitu, bisa saling melengkapi satu sama lain itu. Nah, itu sih cocoknya itu dari perbedaannya itu. Ah, Iya. perbedaannya itu gitu kan, ya kan gitu. Nah, bener banget nih. Malah Iya. malah kalau menurut aku, kalau buat yang belum nikah nih, jauh-jauhin deh nyari yang cocok. Kenapa Beneran ini. beneran? Kalau kalau buat yang belum nikah, jauh-jauhin deh nyari yang cocok. Jauh-jauhin pikiran itu nyari yang cocok. Karena pada kenyataannya nanti ketika makin kenal kita makin tahu nggak cocoknya di mana gitu. Jadi mending dari awal kita jangan nyari yang cocok gitu. Mm-mm. Yuk, yang cocok apa kalau misalnya pilih pasangan, jangan mikirnya harus cocok gitu kan. Ayo teh lanjut Ya, yang itu. ya mikir kalau buat yang masih jomblo nih better jangan jauhin deh gitu pikiran buat cari yang cocok karena kan makin lama kita kenal tuh kita makin tahu nggak cocoknya di mana gitu. Lebih baik kalau buat yang belum nikah gitu kalau mau nyari pasangan ya gitu yang masih jomblo ya carinya lebih ke kenal diri dulu pertama kenal diri kita tuh sukanya apa nggak sukanya apa sukanya kalau diapain yang bikin kita tambah sayang tuh apa yang bikin kita baper tuh apa yang bikin kita kayak sensi itu apa, terus toleransi kita sampai mana gitu kan, keselama itu nggak bertentangan sama kalau yang berkeyakinan gitu sama agamanya, selama nggak bertentangan itu ya hal-hal kepribadian kita dulu yang kita harus kenalin dulu tuh. Nanti kalau udah kenal sama diri kita, kita gampang mengenali orang lain gitu. Makanya aku pas pas sama Kang Jahit itu, aku lebih mudah untuk ngebaca dia gitu. Oh dia orangnya gini, orangnya gini. Terus udah pernah kenal sebelumnya kan karakter-karakter orang, jadi tahu oh kayaknya Kang Jahit nih orangnya gini nih gitu. Bisa aku eh, langsung ngecek pada saat itu, bisa juga oh kayaknya ini mah nggak bisa aku tahu di awal, pasti ya harus kenal lama dulu gitu, atau mungkin bahkan taunya nanti pas setelah menikah gitu. Cuman ya it's fine gitu, nggak masalah gitu selama kita kenali diri kita dulu, baru kita mudah buat mengenali orang lain gitu. Jadi pas awal itu aku nggak banyak kaget sih sebenarnya sama Kang Jahit. Tapi Kang Jahitnya yang mungkin banyak kaget ke aku karena eh, mungkin pengalaman hidup dia nggak sebanyak aku untuk apa ya kenal
dan emang analisa karakter orang gitu. Jadi kalau aku mungkin lebih ibaratnya gini nih, kan dulu aku tuh pernah pernah ikut program gitu kan yang kayak tinggal bareng seasrama gitu kan. Jadi aku tuh udah biasa lah misal kayak ada teman aku yang suka naro kasur, suka naro anduk basah di kasur. Hal-hal kecil kayak gitu kan yang sebenarnya kalau di pernikahan tuh suka bikin gesekan ya kalau belum biasa gitu kan. Tapi karena aku mungkin udah pernah tinggal sama 4 orang satu kamar, 10 sampai 12 orang. Jadi aku tahu tuh personal space aku di mana, batasan aku di mana. Oh, kebiasaan orang tuh ternyata ketika tinggal bareng seperti apa gitu. Jadi aku tuh udah tahu. Jadi aku nggak akan kaget gitu. Dan kalau misalnya kita suka denger nih, oh ada eh, istri-istri yang suka sebel nih sama suaminya, suka naro anduk sembarangan basah, bukannya dijemur malah di kasur, terus misalnya naro baju kotor tuh nggak bener lah, atau misalnya naronya sembarangan. Ya, ya karena aku mungkin udah terbiasa gitu, dan aku mikir lagi, ya kayaknya nggak bisa deh kita 100% dapetin semua yang kita mau gitu. Jadi lebih baik tahu nih, oh eh, toleransi kita di mana gitu. Dan kalau misalnya pun jadi bikin aku banyak perenungan juga kan selama aku mempelajari gitu kan, bahwa kalau misalnya kayak ya masa lalu orang itu nggak penting sebenarnya buat kita gitu kan. Ya kita mah ya jalan ke depan gitu, atau misalnya background dia yang mungkin beda dari kita, background keluarga atau background pertemanan yang mungkin ada perbedaan, atau misalnya background pekerjaan yang mungkin kayaknya jauh banget nih kerjanya bidangnya ini, terus satu lagi ini gitu, atau misalnya dari jurusan, kan jurusan itu membentuk apa, framework cara berpikir kita gitu kan. Nah, itu kan aku juga jadi nggak saklek lah gitu ibaratnya. Karena kalau kita saklek tuh susah banget loh. Susah banget, jangankan ibaratnya sama pasangan yang ketemu tiap hari gitu, sama kita misalnya kerja keluar, atau misalnya kerjaan kita nggak nggak selamanya di satu tempat doang. Kita kan pasti bakal ketemu berbagai macam orang kan gitu. Pokoknya dulu tuh aku kayak jangan koleris lah gitu. Jangan berharap sesuatu perfeksionis kalau untuk orang kayak gitu-gitu. Yang tadi berarti intinya kalau misalnya apa? Kalau misalnya sama pasangan tuh gak boleh berekspektasi kali ya. Jadi Mm-mm. kayak gak boleh punya ekspektasi. Jadi sebelum nikah, oh iya benar-benar. Benar-benar sih aku jadi ingat ya. Kalau misalnya sebelum nikah itu jangan pernah berekspektasi karena aku juga waktu pas sebelum menikah tuh nggak mau gitu ya, nggak mau ekspektasi aku tuh bakal dapet suami yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gitu, terus kayak rumah tangga tuh harus kayak gini, gini. Karena kalau misalnya, ya itu dia ya, kalau misalnya kita berekspektasi kayak gitu, terus pas kita menjalaninya tidak sesuai, itu tuh malah menjadi bumerang, ya enggak sih? Itu tuh malah jadi bumerang untuk si rumah tangga kita gitu kan. Nah, oh ya Teh nih, waktu sebelum Teteh memulai gitu ya, untuk sebelum memilih, bukan memulai, sebelum memilih pasangan, Teteh tuh ada nggak sih punya kayak kriteria harus A, B, C, D, misalnya kayak gitu kan biasanya kita punya gitu ya kriteria kayak gitu. Nah kalau Teteh tuh kayak gimana nih sebelum memilih Kang Jahit untuk menjadi suami, yes or no-nya tuh gimana gitu? Gimana gimana ya, mungkin itu sih, yang pertama itu tadi, yang aku ngerasa aku nggak bisa toleransi adalah ketika kalau laki-laki itu kalau ada masalah nggak bisa diobrolin. Nah, itu udah pasti buat aku big no. Terus yang kedua itu kalau udah main tangan. Hmm. Aku nggak, aku belum bisa bilang sih, kalau misalnya gimana caranya ngelihat orang itu bakal main tangan apa enggak. Kalau misalnya dari awal udah kelihatan, alhamdulillah kita udah bisa
oh udah bisa tahu nih dia main tangan, tapi ternyata gitu dari pengalaman ada sih salah satu temen aku atau mungkin dari banyak cerita orang gitu, ternyata kadang itu tuh nggak kelihatan di awal. Temen aku aja ini si cowoknya itu dia main tangan itu setelah mereka 1 tahun pacaran. Jadi nggak kelihatan hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun gitu. Jadi kalau udah kayak gitu kan gimana gitu. Tapi untungnya temen aku udah putus sih karena sikap kasarnya itu kan nggak kebayang ya kalau misalnya udah sampai nikah gitu. Cuman beda lagi ya kalau misalnya yang ta'aruf kan mungkin memang ada filternya dan gimana kepercayaan kita ke eh, orang yang nyambungin gitu kan. Tapi yang paling penting itu sih kalau aku nggak bisa karena di keluarga aku juga nggak ada gitu yang kayak gitu. Di keluarga besar aku pun nggak ada pun ada cuman satu dan itu tuh kayak baru-baru banget lah gitu. Nggak kayak pas aku dari kecil aku di sekitar aku udah sering ada KDRT. Nah aku nggak kayak gitu, jadi ya kayak aku nggak punya bayangan kalau aku bakalan bisa kalau kayak gitu gitu. Nah terus hmm, kalau misalnya harus apa gitu, aku sebenarnya nggak mengharuskan sih ya. Aku kalau misalnya kayak aku sukanya apa, nah paling aku berusaha kayak gitu aja gitu. Cari yang aku paling sukanya gimana. Tapi kan yang aku bilang tadi ya kita nggak bisa dapetin semuanya di satu orang gitu. Kayak udah terlalu bingung nih. Oh, kadang sini dia begini, tapi dia begini, sini begini tapi begini. Ya udah, karena eh, kita nikah tuh bukan kita sendiri, bukan untuk ibaratnya keegoisan kita sendiri gitu. Kita punya keluarga, kita punya orang tua, mungkin ada yang orang tuanya harus sama-sama dari negeri misalnya, atau misalnya harus yang dia PNS, BUMN atau apa gitu. Ya itu kan gimana balik lagi ke pilihan kitanya ya, kuat apa enggak nih gitu. Apakah kita mau ngambil yang beririsan sama keluarga kita, orang tua kita atau enggak. Kalau enggak pun kita harus tahu nih konsekuensinya gitu dari awal gitu kan. Terus eh apalagi ya kalau misalnya soal agama aku sih nggak muluk-muluk ya. Yang penting dia maksudnya dulu gitu. Dulu tuh eh calon aku tuh ya apa ya, nggak terlalu jauh dari agama, nggak terlalu, maksudnya kalau misalnya orangnya kritis nggak masalah gitu, liberal-liberal dikit nggak masalah, tapi dia punya keyakinan untuk balik-balik lagi ke agamanya gitu. Atau misalnya dia tuh punya niatan gitu. Sama juga sih misalnya aku cowok gitu, aku bakal nyari cewek yang kalaupun dia nggak kerudungan, tapi dia misalnya dia punya keinginan untuk nikah dan dibimbing nih sama suami. Nah, itu kan udah satu poin kan sebenarnya gitu. Karena kenapa aku nggak mengharuskan gimana-gimana, karena ya pasti kan semua orang punya perjalanannya masing-masing kan. Semua orang juga nggak sesempurna seperti apa yang kita mau. Bahkan sesempurna yang diarahkan sama agama aja kadang sulit kan, nggak maksudnya nggak pasti nih ada orang yang oh dia pasti ada begini-begini, kalaupun ada orangnya belum tentu orangnya mau sama kita gitu ibaratnya. Jadi kalau aku paling hal-hal tadi, terus apa ya, agama yang penting nggak terlalu jauh gitu, sejauh-jauhnya yang penting dia punya keyakinan dan kelihatan nih dia punya keyakinannya seperti apa gitu kan. Terus apa ya, apalagi ya, oh kalau aku tuh dulu ini eh Kang Jahit itu kan dia tuh gimana ya, kayak sosok laki-laki yang hatinya tuh melekat sama masjid gitu. Oh, walaupun nggak tiap tiap sholat ya gitu, kalau ada malesnya ya dia misalnya nggak ke sana
Ah, Teh Hilda udah ada suaranya. Teh, itu komen aku di pin dong, kayaknya itu bagus deh. Gimana sih cara? Aku nggak tahu. Yuk, sekarang kan udah lancar nih. Udah lancar kan ya? Sematkan komentar, bukan ya? Aku nggak bisa Kayaknya, ngepin atau apa loh ini. oh ya udah nggak apa-apa deh. Terus apa lagi ya? Apa lagi Teh kira-kira ya? Aku nggak tahu, nggak inget atau emang nggak banyak apa sih kayak keharusan atau apa. Aku cuman poin-poin tadi aja sih yang aku jadi. Oh ya ini, sama satu lagi pas aku kenal Kang Jahit tuh aku ngerasa dia kayaknya yang paling ngerti aku, yang paling bisa ngebaca. Kan orang tuh kalau bisa ngebaca belum tentu bisa ngerti ya. Nah, Oh Kang ini Jahit tuh aku bisa. ngerasanya, iya Kang Jahit tuh, aku ngerasa Kang Jahit tuh paling bisa ngerti aku. Nah, pas paling bisa ngerti aku di situ tuh aku ngerasa aku yakin banget nih gitu. Karena susah nyari orang yang paling bisa ngerti kita gitu. Saya sapa-sapa dulu nih yang udah gabung. Halo Faris, halo Rizky Amri. Ini dari Instagram aku nih mereka. Tadi juga banyak dari Instagram aku sih. Aku kayak aku Iya. malu sih sebenarnya. Gak apa-apa. Aku malu, aku nggak ngomong-ngomong, aku cuman nge-repost repost doang. Dan baru dibikin bannernya hari Rabu ya. Rabu. Oke, jadi ya intinya emang itu ya Teh ya, apa sih kalau misalnya masalah kriteria, mungkin lebih kayak ya yang penting tuh harus saling belajar gitu nggak sih? Mau belajar satu sama lainnya, terus mau Iya, saling itu penting banget. memahami, menerima gitu ya, kelebihan Ya. plus kekurangannya. Emang sih kalau misalnya nikah tuh emang harus menerima semua itu gitu karena kalau misalnya kita cuma menerima kelebihannya itu susah sih karena pasti ada kekurangannya gitu loh dan emang nggak semua yang kita mau tuh ada di pasangan kita gitu kan dan Iya. di apa dan pasangan kita pun pasti kayak mungkin punya juga kayak harapan dan kayak gitu-gitu kan cuman kan ya balik lagi gitu ya nggak semuanya ada di diri kita masing-masing gitu ya intinya emang yang penting mau saling menerima saling menghargai saling kerjasama dan intinya harus saling belajar itu sih ya Iya. teh nah Terus mungkin jangan lupa pasti akan berubah sih. Orang tuh pasti akan berubah walaupun sama-sama menikah gitu. Misalnya kita kenal, oh pasangan kita kayak gini nih. Ketika ketika biasanya ketika dia pindah kerja atau kerjaannya dia pindah bidang atau dia misalnya ikut suka belajar tentang apa itu pasti berubah gitu. Yang paling penting kita harus selalu kenal kenal pasangan kita sih. Itu hati-hati banget loh. Kan waktu pandemi kemarin banyak perceraian ya. Kenapa? Karena walaupun satu rumah tapi udah sibuk masing-masing, nggak punya waktu untuk saling kenalan terus. Terus jadinya pas pandemik harus harus serumah bareng di rumah terus nggak kemana-mana, tapi udah sama-sama jadi orang yang berbeda. Nah itu tuh sulit banget loh. Makanya eh iya aku juga belajar terus untuk ngeluangin waktu supaya saling kenal gimana caranya waktunya efektif dan berniat untuk kayak gitu terus sih ke depannya gitu. Karena itu biasanya yang bikin perceraian tuh sebenarnya itu gitu. iya benar. Oh ya makanya emang harus ada yang apa? Ada namanya kayak self talk. Bukan self talk. Apa tuh pillow talk ya? Pillow talk. Ya. Jadi kalau sebelum tidur mungkin bisa tuh di sela-sela itu kan kayak pagi sampai sore tuh kita sibuk masing-masing gitu ya. Punya aktivitasnya masing-masing.
Apalagi kalau misalnya kerjaannya beda, misalnya kayak gitu. Kan itu emang harus benar ngeluangin waktunya untuk berdua, untuk benar-benar komunikasi terus. Jadi sehari harus ada yang namanya komunikasi berdua intens, ya nggak sih Teh? Kayak pillow talk atau enggak misalnya kita refreshing bareng, jalan-jalan bareng. Pokoknya harus ada kegiatan yang harus bareng gitu seharian, sehari gitu. Iya, nggak harus tiap hari sih, tapi yang penting kalau misalnya lagi keluar kota atau lagi LDR, pokoknya jangan Nah, lama-lama deh. Waktu kenalan lagi gitu, saling kenal. Ini ada yang komen nih, laki-laki berubah di tangan cewek yang tepat, betul nggak? Ya, aku bisa bilang betul juga sih. iya. Betul, betul. Tapi tetap ya, perubahan itu pasti eh, biasanya si laki-laki ini tuh udah punya niat berubah Mm-mm. ke arah situ gitu. Kalau misalnya nggak ke arah situ, ya berarti mungkin dia udah punya pembelajaran atau pengalaman sebelumnya emang pengen berubah ke situ gitu. Bisa juga sih sebenarnya mungkin karena cewek, tapi biasanya mungkin itu cuma di awal-awal kali ya. Nanti kalau misalnya udah nikah kan waktu tuh banyak lebih tersita sebenarnya gitu. Nggak kayak kalau misalnya orang zaman pacaran atau zaman sebelum nikah gitu kan masih punya waktu berduaan gitu. Tapi kalau udah nikah ya mungkin udah nggak kepikiran lagi sih bakal berubah apa enggaknya. Tapi udah pasti kalau misalnya orangnya punya niat untuk berubah lebih baik, entah ceweknya, entah cowoknya, entah dua-duanya, pasti bakal ke arah sana gitu. Ya benar banget. Ya benar banget. Jadi emang ya gimana cowok apa balik lagi ke pasangan kita atau diri kita masing-masing sih kalau berubah ya. Ya. Bisa jadi kayak kalau misalnya orang yang emang kayak apa easy going, welcome dengan pendapat atau saran itu bisa jadi dia bisa apa ya ngedengeri terus dia berubah pelan-pelan. Ada juga bisa juga karena dia sebelumnya ada niat berubah terus sama istrinya didukung itu jadi lebih gampang untuk berubahnya gitu. Tapi bisa jadi juga kayak dia mau berubah, tapi si istrinya atau ya pasangan kitanya tuh kurang mendukung, ya bisa jadi itu nggak jadi berubah gitu kan. Nah, Iya, ya itu iya. penting juga kan, penting juga untuk kayak itu saling komunikasi, saling kerjasama. Kayak sebenarnya sih kalau misalnya menikah itu kan jadi kita partner hidup ya gitu. Jadi teman hidup tuh emang Iya, teman bener-bener hidup. iya kan, kayak jadi kayak bener-bener apa saling ini gitu, saling ngingetin, terus saling saling kalau misalnya ada salah satunya lagi apa, lagi down banget atau enggak lagi hilaf gitu, bisa kita ingetin gitu. Ya mungkin ya saling, ya itu sih harus saling saling apa ngerangkul gitu, harus saling ngingetin juga gitu kan. Kayak gitu. Nah, oke Teh, sekarang mungkin Teteh apa ya kasih pesan dan kesannya nih sama kita sama teman-teman juga nih yang emang belum belum apa belum nikah terus emang mau niat nikah apa aja nih yang harus apa yang harus dipelajari atau enggak harus disiapkan sebelum menikah gitu. Mungkin ini jadi sesi aku untuk ini ya, kan tadi aku bilang aku suka nyatetin poin-poin bagus nih dari berbagai sumber gitu soal apapun gitu. Nah, untuk pernikahan itu aku ada sendiri nih catatannya. Mungkin aku bacain aja ya. Sebentar nih ada yang komen, tapi dampak cewek itu besar buat seorang laki-laki yang sebetulnya tap yang laki-laki sebetulnya tapi kembali lagi dari cowoknya bisa menghargai ceweknya sendiri apa enggak. Ya, itu betul, aku setuju banget. Iya betul. Nah, Iya. sekarang aku bacain ya. Ini bagus banget sih. Eh kan gini ya, aku bacain. Pesanku, berhubung banyaknya perceraian di generasi sekarang, dan ini tuh lebih banyak daripada zaman dulu ya gitu. Kalau zaman dulu mungkin kebanyakan ninggalin. Jadi nggak cerai, nggak tercatat cerai, tapi ninggalin tuh zaman dulu tuh banyak. Jadi kalau sekarang tuh
perceraiannya meningkat juga karena udah lebih banyak pilihan dan lebih banyak kebebasan kan gitu. Jadi ingat-ingat aja tuh ini. Yang pertama yang tadi tuh, setan itu achievement terbesarnya adalah membuat pasangan sah menjadi cerai. Terus manusia kan selalu mengalami masalah dan diuji setiap fasenya. Jadi berbahagialah dan bersyukurlah dalam menjalani ujian. Apapun ya, karena walaupun misalnya ada orang yang memilih untuk nggak menikah, ya dia bakal dapat ujian juga gitu. Walaupun dia nggak menikah. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang menghindari pernikahan karena takut diuji, iya dia bakal dapat ujian juga, cuman beda aja bentuknya gitu. Tapi ya yang penting kita tetap bisa enjoy dan bersyukur gitu dalam ngejalanin. Nah, terus apabila ada masalah keuangan, keharmonisan pasangan menjadi salah satu faktor kelancaran rezeki. Sedangkan doa istri merupakan pintu rezeki gitu. Jadi sebenarnya ada pintunya nih, kebuka apa enggak. Tapi pas pintunya udah kebuka juga lancar apa enggak nih gitu. Lancar apa enggak tuh juga selain faktor ya kalau ibadah kedekatan diri ke atas ya itu faktor juga gitu. Tapi kalau untuk faktor dari keluarga itu adalah keharmonisan si suami istri gitu. Apalagi kalau suami istri itu harmonis dari sebelum punya anak, mereka akan menciptakan happy kids gitu. Karena kan ada istilahnya ya happy mom happy kids gitu. Terus kalau misalnya apabila ada beda pendapat, mikir ini satu agama aja bisa beda frekuensi, apalagi di luar agama. eh Anak kembar aja bisa beda karakter banget gitu, apalagi yang orang lain, apalagi yang beda keluarga banget. Jadi tentukan frekuensi seperti apa yang mau disamakan, mau soal agama, mau soal pikiran, atau mungkin ada yang tertarik untuk menyamakan frekuensi politik kali ya gitu. Karena kan kadang orang suka nggak pikiran ya. Mungkin ada yang ibaratnya kalau di bola yang satu fans keras garis MU nih. Dia nggak bisa kalau sama yang fans keras Liverpool gitu. Nah, itu juga mungkin kalau misalnya mau dipertimbangkan mungkin bisa gitu. Karena kan sekarang tuh udah terkotak banget. Tapi kalau 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 itu sebelum menikah, tapi kalau udah menikah, ya itu jangan dijadiin hal yang besar gitu. Hal yang besar dikecil-kecilin, hal yang yang kecil eh, dianggap nggak ada dulu, tapi ditunda, jangan sampai nggak diomongin gitu. Nah terus jadi penting dalam memahami kapasitas diri dan pasangan. Kayak tadi tuh kita kenalin diri dulu supaya kita gampang mengenali orang lain, termasuk kapasitas diri itu kayak kemampuan kita menerima, mentoleransi, menjalani, kesiapan hati gitu dan lain-lain. Kesiapan hati ini kalau dari aku tipsnya mungkin lebih mirip ke orang-orang yang stoik ya biasanya. Jadi kayak kita mungkin baca atau nonton film-film yang kayak misalnya tentang perceraian, tentang keguguran, tentang misalnya keluarganya kenapa, tentang apa namanya, eh tentang perselingkuhan atau apapun gitu. Tapi itu kan balik lagi ke diri kita yang tahu kesiapan kita di mana gitu. Yang penting kalau misal kita nggak siap untuk sering mempelajari hal-hal yang resiko, ya kita tahu gitu. eh Apa namanya, diri kita tuh kesiapannya di mana. Contoh paling gampang, kalau misalnya kita nggak kuat untuk ngelihat sesuatu, ya jangan dikepoin gitu. Kan banyak orang tuh bandel ya, kepo, terus sebel, terus kepikiran, udah tahu kepikiran orangnya, udah tahu ke bawah-bawah mau tidur, ya jangan dikepoin kayak gitu. Terus ada lagi, kalau apabila ada orang ketiga, yaitu yang tadi perselingkuhan adalah sementara, sedangkan pernikahan adalah proses selamanya. Jadi nggak ada yang namanya selingkuh itu selamanya, kecuali si istri itu melepaskan. Kalaupun misalnya istrinya nggak melepaskan, terus suaminya malah poligami, yang jatuhnya juga bukan selingkuh sih, ya kan? Karena kan pada akhirnya bakalan eh, ada
si orang lain itu ada di kehidupan kita gitu. Beda kalau kayak perselingkuhan itu kan kitanya nggak tahu, kitanya nggak setuju, begitu kita tahu kita kaget berantem udah gitu kan. Nah terus kalau misalnya masalah apabila ada masalah eksternal, mikirnya gini, setiap pasangan akan diuji sesuai fasenya. Setiap fase dari berbagai pasangan pun bisa beda-beda jenis ujiannya. Jadi terima hal-hal yang harus dilalui, maka akan segera bertemu dengan pintu kelas selanjutnya. Jadi jangan berpikir misalnya, aduh kita dikasih ujian ini nih, terus habis itu, aduh kapan sih aku tuh nggak apa berhenti dong diuji gitu. Aku tuh dari bertahun-tahun lalu aku diuji mulu. Nah, jangan berpikir kayak gitu karena realistisnya nggak mungkin gitu. Kita tuh pasti pasti dikasih ujiannya sesuai kadar dan kelas kita kan gitu. Jadi ya tinggal nunggu ke pintu kelas selanjutnya gitu. Keputusan kita untuk tetap di kelas yang sama, jenis masalah yang sama, walau dengan bentuk masalah yang berbeda atau berjalan menuju kelas selanjutnya. Pernah lihat gak sih orang yang ujiannya tuh sama terus di situ terus gitu? Itu tuh sebenarnya keputusan orang itu gitu. Apakah dia mau lanjut ke kelas sebelumnya, kelas selanjutnya apa tetap stuck di situ, tetap nggak bisa move on di situ. Itu kan gimana kebetahan kita ya di suatu masalah gitu. Jadi kadang ada ujian yang kita tuh emang kita bisa gitu untuk oke deh aku segera beresin deh ujian ini gitu. Tapi ada juga yang emang kita cuman bisa sabar gitu. Tapi ketika ketika kita sabar atau kita ikhlas terhadap apapun, biasanya pintu kelasnya tuh pintu keluar kelasnya tuh udah deket banget. Sama kayak pas aku mau nikah kan aku niatnya aku fokus memperbaiki diri dulu, aku fokus ke urusan aku dulu, aku jangan mikiran yang gimana-gimana, aku berniat untuk menjauhi zina gitu kan. Dan akhirnya aku malah dipertemukan sama jodoh dan pernikahan aku tuh menuju pernikahannya ya gitu. Persiapannya tuh lancar banget. Bener-bener gak ada hambatan. Padahal aku kan stoik ya orangnya. Aku udah persiapan tuh. Oh katanya kalau setiap ujian besar tuh biasanya setiap ibadah besar tuh ada ujian besarnya juga gitu. Aku tuh udah stoik gitu pikirannya, tapi ternyata enggak. Entah mungkin karena aku sebelumnya eh itu sih apa ya ibaratnya berniat untuk be better dulu gitu. Ketika berniat be better kan kita malah dikasih sesuatu yang lebih kan dari ekspektasi kita gitu. Tapi kalau misal kita nggak berniat kayak gitu, tapi memang udah waktunya menikah, nah baru tuh mungkin emang bakalan dapat ujiannya. Karena kan ibaratnya untuk lolos dari kelas selanjutnya lah gitu kan. Terus ada lagi apabila ada masalah keturunan yang cara mikirnya gini, yang terpenting ialah mencari tahu apa yang perlu dibenahi, bukan sekadar dipandangan. Karena banyak kan sebenarnya kisah-kisah cerita orang yang kayak, ya nih aku atau kita tuh nunggu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Tapi eh, banyak juga kok yang setelah berapa tahun terus dikasih gitu. Jadi mungkin jangan sampai kita apa ya eh, terframing atau terbentuk di pikiran kita seperti apa yang sebaiknya tidak kita percaya gitu. Yang penting mah yang perlu dibenahi apa nih, jangan sekadar apa yang dipandangkan doang gitu. Nah terus apabila menghadapi anak, nah ini mah kuncinya yaitu sih happy mom happy kids. Nah happy mom happy kids itu kan eh, itu banyak banget ya kejadiannya, misalnya kayak suaminya cuek, nggak mau ngebantuin atau nggak peka. Mungkin dia nggak bermaksud cuek tapi emang nggak peka aja, atau misalnya dia terlalu sibuk dengan kerjaannya atau terlalu sibuk dengan kesenangannya. Kalau terlalu sibuk dengan kerjaannya kan ya berarti bukan salah suami kita kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak ada hobi yang dia gelutin ya, atau dia passion banget nih sama kerjaannya, tapi kita sebenarnya butuh dia gitu ya, paling kita ingetin aja gitu, kayak yang penting jangan jangan marah-marah sih. Terus dulu temen aku juga
pernah ngasih pesan kalau dalam hubungan itu jangan keseringan berantem. Kalaupun berantem, sering-sering bercanda. Nah, kalau ini ada penelitian nih, kalau misalnya kita sering bercanda, sering ketawa ketiwi bareng pasangan, itu tuh bakal menambah keharmonisan gitu. Nah, terus menghadapi anak itu kan kalau sisi kewanitaannya tuh bisa ditingkatin ya kalau buat perempuan kayak kelembutan hati, sensitivitas, feeling itu akan menjaga dirinya dalam menghadapi anak yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya anaknya mungkin udah banyak kesadaran dia bisa lebih lebih menjaga dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya eh, anaknya ya normal-normal aja dia nggak banyak kesadaran nggak tahu apa-apa kan kita tuh sebagai perempuan perlu ningkatin sensitivitas kita kan tapi memang pasti ada konsekuensi tuh kalau kita meningkatkan sensitif kita ya kita jadi baperan kita jadi sensitif terus kalau misalnya kita butuh suami kita ya jangan sampai kita ngomongnya dengan kepala panas gitu pokoknya sebisa mungkin tuh ngomongnya minimal netral dulu kalau nggak bisa lembut atau nggak bisa gimana minimal netral dulu gitu karena ini pasti emang banyak banget sih yang ngalamin ya gitu terus soal happy mom happy kids ini juga kan sebenarnya kuncinya itu adalah eh, selain di ibunya kunci utamanya tuh sebenarnya kan di pasangan ya di suaminya kalau zaman dulu itu ada namanya komunitas ayah ASI. Kenapa ayah ASI? Karena kalau misalnya ibunya stres, ASInya tuh biasanya nggak keluar atau nggak lancar. Walaupun udah makan banyak, tapi ketika stres itu kan ada muncul hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini tuh yang menghalangi penyerapan nutrisi ke tubuh kita atau ke bayi atau ke pabriknya si ASI gitu. Makanya ada komunitas ayah itu tuh bagus banget sih isinya untuk uh, mengedukasi ayah para ayah tuh harus seperti apa dan biasanya pengisinya uh, banyak bapak-bapak juga gitu. Kalau ibu-ibu aku kurang tahu ya, tapi uh, itu aku tahunya dari ibu aku tuh. Kalau sekarang itu ada tuh kalau di Instagram namanya Fatherman, @Fatherman. Nah, kalau itu salah satu kelasnya Kang Dewa Eka Prayoga juga tuh yang punya keripik apa keripik pisang-pisang gitu tuh. Nah, itu juga dia kayaknya mirip sih sama si komunitas Ayah Asi ini gitu. Cuman mungkin komunitas kayak gitu tuh lebih ke tujuannya untuk ketika istrinya butuh ngeluarin ASI kali ya. Padahal kan sebenarnya harusnya penting banget nih buat laki-laki itu belajarnya itu bukan dari pas apa istrinya butuh ASI doang, tapi ketika mau hamil gitu. Ketika mau hamil ya supaya supaya sudah terlatih nih oh suami harus gimana apa segala macam gitu. Terus kalau soal KDR apabila ada KDRT, nah aku belum nemu. Kalau ada KDRT aku masih have no idea gitu. Aku juga belum nemu sih dari cerita orang lain atau dari kasus-kasus yang lain. Aku belum tahu gimana cara nanganinnya apakah karena bertahan apa enggak. Karena kan sebenarnya eh, pendapat orang tuh banyak banget ya dan paling kuat-kuatan kita. Tapi kalau untuk apa yang kira-kira pemikiran atau mindset bagus yang objektif gitu yang bisa aku simpen gitu aku belum nemu kalau untuk KDRT gitu kalau aku dari awal sih dari sebelum nikah dari dulu dari aku SMP malah gitu karena aku kan mempelajari gitu orang tuanya teman-teman aku nah kalau soal KDRT itu aku cuma mikirnya masih sama kayak yang dulu kalau misalnya ada KDRT udah kalau misalnya itu KDRT-nya udah jadi penyakit udah stop. Alhamdulillah ya udah insya Allah udah semuanya tersampaikan gitu ya. Sebenarnya harus ada banyak apa beberapa sesi sih kayaknya karena nggak cukup gitu waktu segini tuh gitu pasti sampai malam sampai besoknya juga pasti banyak sebenarnya yang mau di apa ya disampaikan gitu kan. Nah mungkin kesimpulannya itu ya yang tadi yang Tekansa bilang gitu ya
mungkin semuanya itu, semua hal atau semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya gitu kan. Tergantung kitanya bisa lebih sabar atau enggak kayak gitu kan. Terus supaya ketika ada masalah atau lagi apa ya, lagi kondisi lagi suasananya tuh lagi nggak enak satu sama lain, mungkin kita harus ada space time gitu loh untuk menenangkan diri gitu ya, untuk supaya nggak apa, nggak ribut sampai kayak gitu. Jadi harus ada supaya kepala dingin dulu, supaya satu sama lainnya tenang dulu, baru dari situ kita ngobrol lagi. Terus kalau misalnya masalah KDRT, mungkin itu salah satu kesalahan yang kalau aku bisa bilang itu kesalahan yang fatal sih, yang emang kalau KDRT itu kan bisa itu tuh jadi kayak gestur gitu ya, gestur yang berbicara. Nah, gestur itu sebenarnya kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa menahan gestur itu, gestur kita itu kayak gimana, entah itu kayak ekspresi mimik gestur kita ketika ngomong atau ketika melakukan sesuatu, itu tuh sebenarnya bawah alam sadar kita kan gitu. Jadi sebenarnya yang KDRT kayak gitu itu aku tidak ada pembenaran sama sekali gitu ya, apapun alasannya gitu ya. Apapun alasannya ketika sudah sampai ke fisik gitu ya, udah sampai KDRT gitu, udah sampai mukul kayak gitu, itu udah nggak ada toleransi sih. Karena emang itu sebenarnya kesalahan fatal yang emang itu tuh balik lagi ke itu tuh udah menunjukkan karakter dirinya gitu, yang emang sebenarnya sikap kayak gitu itu kan yang namanya gimmick atau apa gestur tubuh itu kita secara bawah alam sadar itu kita nggak bisa mengontrol itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang yang emang tuh udah kebiasaan kayak gitu, itu tuh emang susah dikontrolnya gitu. Bahkan dirinya sendiri pun dia nggak bisa ngontrol itu gitu. Gitu. Kayak karena kayak misalnya gini, kita ketika ngomong, kita tuh kan nih kayak gestur-gestur kayak gini, itu kan sebenarnya bukan kita yang mau ya. Bukan kita yang mau dan bukan kita yang kendaliin gitu. Tapi gestur ini tuh sebenarnya yang apa ya, mengekspresikan apa yang ada di pikiran atau yang ada di ucapan kita gitu. Jadi emang nggak bisa dikontrol gitu. Itu tuh udah secara bawah alam sadar kayak gitu lah, udah kayak gitu jadi kayak refleks lagi gitu. Nah itu tuh menurut aku itu emang udah salah fatal gitu, emang nggak bisa ditoleransi yang kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya udah menyangkut fisik KDRT sama ya udah intinya itu udah nggak bisa apa ya, nggak bisa toleran karena emang itu salah satu yang emang nggak bisa menghargai gitu ya, salah satu yang jadinya itu tuh salah satu ciri kalau dia tuh nggak bisa menghargai kita gitu, kayak gitu. Apalagi ke fisik ya, kan mungkin kalau misalnya kita ngomong kita masih bisa ngerem ya, kita masih bisa enggak deh jangan ngomong itu, atau enggak kayak astagfirullah atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya masalah gestur atau fisik itu tuh ya itu dia gitu loh. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ngontrol juga diri sendiri juga gitu, karena itu jadi kayak refleks secara bawah alam sadarnya udah kayak gitu. Itu tuh mungkin bisa menjadi kayak jadi kebiasaan gitu yang emang susah banget untuk diubah kalau misalnya kayak gitu. Kayak misalnya Mm-mm. udah jadi kayak penyakit, kayak bisa dibilang kayak penyakit. Terus kayak misalnya kayak ada juga kasus di mana ada temen aku gitu ya, kayak orang ini mantannya itu ini apa sih, orangnya tuh emang ini tuh karakternya tuh emang kayak main ya, kayak orangnya tuh play gitu, playboy ya bisa dibilang kayak gitu ya si orangnya tuh. Nah, itu tuh ternyata udah menjadi kebiasaannya dia dari sebelum nikah. Nah, itu tuh ada orang-orang yang seperti itu tuh gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Dan emang nggak ketahuan langsung gitu. Cuman kalau misalnya udah menyangkut kayak dia bisa apa ya, seenaknya main perempuan atau main ya laki-laki gitu ya, perempuan atau laki-laki kan ada yang gitu, yaitu ya hati-hati aja gitu, emang
udah jadi karakternya seperti itu gitu loh. Dan untuk mengubah sebuah karakter seseorang kan pasti susah ya Teh ya, susah banget gitu karena kita pun karakter kita yang sekarang itu udah terbentuk dari kita yang udah waktu dari kecil-kecil itu gitu. Nah itu gitu terbentuklah kita seperti sekarang kayak gitu kan. Jadi emang untuk mengubah karakter seseorang dari yang asalnya misalnya tidak kurang baik menjadi lebih baik itu bisa. Cuma ya itu bisa bisa tuh bisa. Cuman ya emang tidak semudah itu dan butuh banyak waktu banget gitu karena kita juga punya karakter seperti ini. Kita prosesnya panjang kan gitu kayak dari waktu dari waktu pas kita waktu ya kita golden age kayak gitu-gitu kan itu tuh udah mulai tuh ya masuk-masuk kayak ilmunya terus kayak ya semua visualisasi itu masuk gitu ke kita. Nah itu tuh bisa menjadi membentuk kepribadian kita satu-satu gitu, membentuk karakter kita satu-satu kayak gitu, kita kurang lebih kayak gitu. Nah terus tadi ada yang tanya siapa Mbak FN, siapa sih nama akunnya, Mbaknya udah nikah katanya gitu ya tadi tuh. Aku nggak baca sih, aku hilang ini. Ini adanya yang nanya, ini diskusi apa, Mbak? Oh iya, Kang, jadi ini membahas bahas tentang pernikahan. Sebenarnya udah dari tadi, ini udah mau sesi penutupan. Nah, terus makasih juga gitu ya udah udah join. Mungkin nanti bisa nonton dari awal sampai akhirnya itu nanti kita share di IG-nya Drascope trailernya. Nanti lengkapnya itu ada di YouTube-nya Drascope. Jadi nanti bisa subscribe dulu YouTube-nya gitu. Nanti di sana ada bahasan kita sama Tekansa dan dari narasumber-narasumber lainnya bisa lihat di situ gitu ya. Tayang bahasan kita dari awal sampai ke akhir kayak gitu. Nah, dari Teh tadi tuh Mbak siapa gitu ya nanya, Mbaknya udah nikah belum? Alhamdulillah udah nikah ya. Teh Udah Kansa nih. ya dan saya udah nikah, alhamdulillah. Jadi ini kita lagi bahas sharing-sharing pernikahan kayak gitu. Nah, jadi intinya ya itu yang tadi kata tekan saya, yang udah panjang lebar tadi dijelasin satu persatu poin-poinnya. Ya intinya tuh itu gitu. Nah, nanti mungkin untuk teman-teman yang baru gabung atau belum tadi nggak sempat masuk juga gitu ya, bisa langsung ke IG-nya Draskop, YouTube-nya Draskop. Nah, stay tune aja pokoknya di IG-nya Draskop. Nanti bakal ada siaran dari awal sampai akhirnya gitu bahasan kita kayak gitu. Ya semoga bisa diambil manfaatnya gitu ya, ambil baiknya dan buang buruknya. Nah, makasih banyak untuk Teh Kansa udah meluangkan waktunya di Skoper. Jazakillah khairan kasiron Teh Kansa udah mau sharing, udah mau berbagi ilmunya, terus poin-poinnya Sama sampai dimasukin guys, sampai selengkap itu tadi. Meskipun ya ada sinyal-sinyal yang ini ya wah sinyal. ke Udah empat kehalang-halangin. kali, Iya 4 kali 4 kali guys. Jadi informasi. iya penuh 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 drama ya. Tadi ada gangguan-gangguan teknis sampai 4 kali keluar masuk. Maafin juga ya teman-teman yang udah gabung terus tiba-tiba kitanya keluar karena ya sinyal itu yang lagi nggak stabil. Ya semoga bisa diambil gitu ya pelajarannya, bisa jadi manfaat juga gitu untuk teman-teman yang udah nikah ataupun yang belum nikah. Ambil baiknya dan buang buruknya. Mohon maaf kalau misalnya Hilda ada kesalahan, baik kata atau perbuatan, atau tadi mungkin ada salah-salah kata gitu ya selama ini. Terus ada juga tadi gangguan-gangguan teknis gitu ya. Mohon maaf ya guys, kalau gangguan teknis itu nggak tahu gitu ya. Kayak gitu. Dan makasih banyak untuk Tekansa. Semoga sehat selalu. Jazakillah khairon kasiron. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya atau mungkin kita bisa ketemu lagi di offline
jangan di online lagi gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita lebih panjang Boleh, lagi. boleh, boleh, Hmm, boleh. ya, makasih banyak. Dan Sama-sama, makasih udah ngundang, dress code. semoga lancar semua urusannya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, karena tadi juga sinyalnya hilang-hilangan lagi. Nah, sebenarnya ada dua poin yang ingin Teh Kansa sampaikan, yang aku udah izin juga ke Teh Kansa untuk disampaikan lewat aku, yaitu yang kedua, dua poinnya itu, yaitu yang pertama, setiap kali ada sesuatu yang menjadi imbas dari pasangan, misal usahanya bangkrut atau ditipu orang, cekcok dengan mertua dan lain-lain, ingatlah untuk mengatakan pada diri sendiri bagaimana sebaiknya sikapku sebagai pasangannya dalam merespon kejadian ini. Dan yang kedua, untuk yang Islam, ingatlah Allah yang memiliki kuasa atas segala yang ia ciptakan. Berdoa seperti bersepeda, awalnya berat, lama-lama biasa, sampai akhirnya bisa terkabul. Tergantung segimana energi yang dipakai untuk mengayuh. Wah, Masya Allah, benar banget nih. Jadi emang benar sih, kayak kita emang harus selalu berusaha apa, kuatkan lagi energinya supaya doa itu tuh bisa terkabul gitu. Kita harus sabar juga, harus terus-terusan gitu, terus-terusan berdoa, jangan sampai nggak berdoa. Insya Allah pasti udah apa, kalau misalnya udah waktunya tepat, insya Allah sama Allah dikabulkan gitu. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran semuanya. Semoga bermanfaat. Jazakillah khairan juga Teh Kansa udah meluangkan waktunya di Skoper dan Skop. Semoga bisa ketemu lagi, semoga sehat selalu. Dan semuanya sampai ketemu lagi di Sabtu selanjutnya bersama Skoper dan Skop. Stay tune di sini. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.